Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Hajah Ratu Maula Daniati MPD selaku dosen mata kuliah Geometri Analitik, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang saya cintai dan yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya Kuria Hasanah akan menjelaskan tentang persamaan bola. Definisi bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Jadi bola itu merupakan bangun ruang 3 dimensi di mana di dalamnya itu terbentuk oleh lingkaran tak hingga dan memiliki jari-jari yang sama panjang, lalu berpusat pada titik yang sama. Itu adalah definisi bola. Lalu selanjutnya ada persamaan bola. Permukaan bola merupakan titik kedudukan titik-titik ujung vektor di dalam ruang yang titik awalnya tertentu dan panjang vektor tersebut konstan. Nah, jadi yang dimaksud dengan titik awal itu adalah titik pusat, dan panjang vektor yang konstan itu adalah jari-jari lingkaran atau jari-jari bola. Maaf ya, jari-jari bola. Dimana titik pusat itu adalah di sini OP ya, titik pusat. Lalu jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran itu ini panjangnya konstan ya. Itu jari-jari lingkaran. Nah, misalkan sebuah bola dengan pusat P, A, B, C dengan jari-jari R, ambil sebarang titik A yaitu XO, YO, ZO yang terletak pada bola, maka AP sama dengan OA dikurangi OP. AP sama dengan XO min A, YO min B, ZO min C. Dan panjang AP diketahui R, maka R kuadrat sama dengan XO min A kuadrat ditambah YO min B kuadrat ditambah ZO min C kuadrat. Nah, pada persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat mendapatkan 3 kemungkinan bahwa R kuadrat sama dengan setengah A kuadrat ditambah setengah B kuadrat ditambah setengah C kuadrat dikurangi D. Di antaranya yaitu 1, bila R kuadrat lebih besar, ini kurang ya, lebih besar dari 0, maka bola disebut dengan bola sejati. Lalu yang kedua, bila R kuadrat sama dengan 0, maka bola disebut dengan bola titik. Nah, 3, bila R kuadrat itu lebih kecil dari 0, maka bola disebut dengan bola imajiner atau bola khayal. Itu 3 kemungkinan yang didapat ya. Selanjutnya ada contoh. Tentukan jari-jari dan pusat bola jika persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 8X dikurangi 10Y dikurangi 6Z ditambah 1 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya yaitu dari persamaan tersebut diperoleh bahwa A itu sama dengan 8, B itu min 10, dan C itu min 6, lalu D itu sama dengan 1. Nah, maka pusat P itu min 4,5,3. Kok bisa min 4,5,3? Nah, dari hasil A sama dengan 8, B sama dengan 10, C sama dengan min 6, dan D sama dengan min 2. Kita dari pusatnya itu ya, A, B, C itu kita bagi 2, kita bagi dengan min 2, yaitu setengahnya dari pusatnya itu sendiri ya. Nah, jadi 8 dibagi 2 dibagi min 2 ya, dibagi min 2 itu hasilnya sama dengan min 4. Nah, lalu min 10 dibagi min 2 itu hasilnya 5. Nah,
Yang C itu min 6. Min 6 dibagi min 2, hasilnya 3 ya. Sama dengan hasilnya 3. Nah, jadi seperti itu, kita bagi dengan min 2, itu setengahnya ya. Nah, di sini dan R sama dengan akar setengah 8 kuadrat ditambah setengah min 10 kuadrat ditambah setengah min 6 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, 7 ini dia itu lebih besar dari 0, maka contoh ini disebut dengan bola sejati. Kenapa? Karena 7 ini itu lebih besar dari 0 dan apabila R kuadratnya itu lebih besar dari 0, maka dia disebut dengan bola sejati. Ya. Nah, kita lanjut. Persamaan vektor suatu bola. Nah, misalkan O titik pusat bola dan T adalah sebarang titik bola, maka R kuadrat sama dengan vektor T dikali vektor T. Ini sering disebut dengan persamaan vektor suatu bola. Nah, sekarang ada sebuah gambar ya. Ada sebuah gambar di sini. Ini kan X ya, ini Y, ini Z. Nah, misalkan titik pusatnya itu O, kita buat panah sini. Ini titik pusat ya, ini pusat O di sini. Lalu kita buat sebarang titik bola itu di sini. Nah, ini sebarang titiknya ya, itu T. Lalu misalkan di sini kita buat anggap saja ini sama ya. Nah, di sini ada sebuah lingkaran. Nah, ada sebuah lingkaran. Jadi ini adalah titik pusat, itu O. Di sini titik sebarangnya nih, itu T. Nah, itu yang dimaksud dengan persamaan vektor suatu bola. Selanjutnya, persamaan bola melalui 4 titik. Misalkan keempat titik tersebut adalah A, yaitu X1, Y1, Z1, dan B, X2, Y2, Z2, dan C, X3, Y3, Z3, lalu D, X4, Y4 dikurangi Z4. Tentunya setiap titik-titik tersebut memenuhi persamaan S, yaitu X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D itu sama dengan 0, di mana I adalah titik 1, 2, 3, atau 4, atau dinyatakan dalam bentuk sistem persamaan linear 4 peubah, yaitu X1 ditambah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D sama dengan 0. Sama ya ke bawahnya itu seperti itu, hanya mengganti letaknya saja, gitu. Misalkan yang pertama X1, yang berarti yang kedua X2, atau yang ketiga itu X3, dan yang keempat itu X4, seperti itu. Selanjutnya, bola dan bidang rata. Suatu bidang datar V dikatakan memotong bola S jika jarak titik pusat bola ke bidang datar kurang dari jari-jari bola.
Perpotongan antara bidang dengan bola tersebut berbentuk lingkaran. Garis potong yang berupa lingkaran dapat dinyatakan dengan L sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Lalu PX ditambah QX ditambah RZ ditambah S sama dengan 0. Jadi ini disebut dengan memotong bola S. Jadi jika jaraknya itu berpusat pada bola ke bidang, itu kurang dari jari-jari bola. Nah, maka dia disebut dengan memotong bola. Atau bisa disebut dengan bisa berbentuk sebuah lingkaran. Lalu selanjutnya, nah, jika suatu bidang datar V dikatakan menyinggung bola S jika jarak titik pusat terhadap bidang sama dengan jari-jari bola. Jika jarak titik pusat bola ke bidang datar lebih besar dari jari-jari, maka bidang datar tidak memotong, tidak mempunyai titik real dengan bola atau tidak memotong bola S. Misalkan persamaan bola X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Dan titik singgung T yaitu X1, Y1, Z1 sehingga berlaku X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Jadi ini disebut dengan menyinggung bola atau jarak titik pusat bolanya itu ke bidang datar itu lebih besar dari jari-jari lingkaran atau bola tersebut. Jadi sehingga dia tidak memotong atau tidak mempunyai titik real. Selanjutnya, bidang singgung di T pada bola adalah suatu bidang yang melalui T dan tegak lurus pada jari-jari bola yang melalui titik T. Titik pusat bola adalah P setengah A, setengah dikurangi setengah B dikurangi setengah C, dan bilangan-bilangan adalah jari-jari dan bilangan-bilangan arah jari-jari. PT yaitu X1, setengah A, ditambah setengah A, Y1 ditambah setengah B, Z1 ditambah setengah C. Jadi persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus PT adalah X1 ditambah setengah A dikali X ditambah X1 ditambah Y1 ditambah setengah B dikali Y ditambah Y1 ditambah Z1 ditambah setengah C dikali Z ditambah Z1 sama dengan 0. Nah, setelah kita jabarkan seperti itu, maka kita akan diperoleh bahwa X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y ditambah Z1 dikali Z ditambah setengah A dikali X ditambah X1 ditambah setengah B dikali Y ditambah Y1 ditambah setengah C dikali Z ditambah Z1 ditambah D sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan lingkaran di dalam ruang. Persamaan lingkaran dinyatakan dengan dua persamaan, yaitu V sama dengan 0 dan S sama dengan 0. Di sini ada contoh, tentukan persamaan lingkaran L yang melalui titik A, 0,0, dan B, 0, B, 0, dan C, 0,0, C. Nah, penyelesaiannya itu dibuat bidang melalui A, B, dan C. Misalkan V sama dengan AX ditambah B ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Maka, jika bidang melalui A, maka AA ditambah D sama dengan 0 atau A sama dengan min D per A. Jika bidang melalui B, maka BB ditambah D sama dengan 0 atau B sama dengan min D per B. Jika bidang melalui C, maka CC ditambah D sama dengan 0 atau C sama dengan min D per C. Jadi bidang V sama dengan D per A dikali X, min D per A X, min D per BY, min D per CZ ditambah D sama dengan 0 atau dapat dinyatakan X per A ditambah Y per B ditambah Z per C sama dengan 1. Nah, kemudian dibuat sebuah bola melalui A, B, dan C, dan sebuah sebarang titik yang tidak sebidang. Misalkan sebarang titik tersebut adalah titik O, yaitu 0,0,0, sehingga diperoleh bahwa persamaan bolanya adalah S.
itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi AX dikurangi BY dikurangi CZ sama dengan 0. Sehingga persamaan lingkaran itu adalah L sama dengan X per A ditambah Y per B ditambah Z per C sama dengan 1. Dan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi AX dikurangi BY dikurangi CZ sama dengan 0. Itu contoh dari persamaan lingkaran di dalam ruang. Selanjutnya ada kuasa titik. Pandang bola S, yaitu S, Y, Z sama dengan 0 dan sebarang titik G X1, Y1, Z1. Kuasa titik didefinisikan dengan hasil kali segmen-segmen garis yang menghubungkan titik G dengan titik-titik potong garis yang melalui G dengan bola tersebut. Dapat pula didefinisikan kuasa titik G terhadap bola adalah nilai K sama dengan S, X1, Y1, Z1. Nah, sama seperti saat mempelajari posisi bidang rata terhadap bola, kuasa sebarang titik G terhadap bola S. Posisinya juga mempunyai 3 alternatif. Yang pertama yaitu titik G berada di luar bola jika dan hanya jika K itu lebih besar dari 0. Dan yang kedua titik G berada pada bola jika dan hanya jika K-nya itu sama dengan 0. Dan titik G berada di dalam ruang bola, jika dan hanya jika K-nya itu kurang dari 0. Jadi misalkan di sini ada sebuah gambar, ada sebuah lingkaran, misalkan seperti ini ya. Nah, lalu di sini kita membuat kayak semacam kerucut ya. Nah, ini titik pusatnya ada di sini. Ini titik pusatnya di sini. Kita tarik ya. Nah, lalu di sini ada titik-titik tertentu. Nah, seperti ini. Di sini S-nya itu sama dengan 0. Ini Q1-nya. Nah, ini yang Pak garis ini adalah ini Q. Lalu di sini P. Ini G-nya. Nah, G-nya. Ini P1. Ini Q2 di sini. Yaitu Q2-nya itu sama dengan P2. Seperti itu. Kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya, nah ini gambarnya seperti ini. Nah, pada gambar 5.4 ini diketahui bahwa persamaan bola S-nya itu sama dengan 0 dan sebarang titiknya itu G, yaitu X1, Y1, Z1 berada di luar bola ya. Dia berada di luar bola. Lalu dari titik G tarik sebarang garis melalui G dengan menggunakan kosinus arah cos A, cos B, cos Y yaitu. Nah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya tentukan titik potong dengan bola, lalu substitusikan persamaan tersebut ke persamaan bola sehingga diperoleh X1 ditambah V cos A kuadrat ditambah Y1 ditambah V cos B kuadrat ditambah Z1 ditambah V cos Y kuadrat ditambah A dikali X1 ditambah V cos alfa kuadrat alfa ditambah B dikali Y1 ditambah V cos beta kuadrat B ditambah C dikali Z1 ditambah V cos Y ditambah D sama dengan 0. Nah, persamaan ini nantinya berbentuk persamaan kuadrat dalam bentuk V. Nah,
Selanjutnya ada bidang kutub. Melalui suatu titik A yang berada di luar bola dapat dibuat tak berhingga banyaknya garis singgung terhadap bola. Misalkan persamaan bola S itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, dan titik A yaitu X1, Y1, Z1 berada di luar bola. Titik singgung dari bidang yang melalui A kita misalkan S-nya itu XO di YO, ZO. Maka persamaan bidang singgungnya adalah XO dikali X ditambah YO dikali Y ditambah ZO dikali Z ditambah setengah AX ditambah XO ditambah setengah BY ditambah YO ditambah setengah CZ ditambah ZO ditambah D sama dengan 0. Karena bidang ini melalui A, maka bidang ini juga memenuhi XO dikali X1 ditambah YO dikali Y1 ditambah ZO dikali Z1 ditambah setengah A XO ditambah X1 ditambah setengah B YO ditambah 1 ditambah Y1 ditambah setengah C ZO ditambah Z1 ditambah D sama dengan 0, serta memenuhi juga XO kuadrat ditambah YO kuadrat ditambah ZO kuadrat ditambah AXO ditambah BYO ditambah CZO ditambah D sama dengan 0. Ternyata tempat kedudukan titik-titik singgung tersebut berbentuk sebuah lingkaran. Nah, gambarnya seperti ini dari yang tadi permisalan tadi tuh. Nah, pada gambar itu misalkan bidang apa ini? Misalkan bidang V-nya itu sama dengan X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y ditambah Z1 dikali Z ditambah setengah A dikali X ditambah X1 ditambah setengah B dikali Y ditambah Y1 ditambah setengah C dikali Z ditambah Z1 ditambah D sama dengan 0, dan titik Q yaitu X aksen, Y aksen ditambah Z aksen terletak pada bidang V, maka akan memenuhi X1 dikali X aksen ditambah Y1 dikali Y aksen ditambah Z1 dikali Z aksen ditambah setengah A dikali X aksen ditambah X1 ditambah setengah B dikali Y aksen ditambah Y1 ditambah setengah C dikali Z aksen ditambah Z1 ditambah D sama dengan 0. Selanjutnya kedudukan dua bola. Andaikan bola pertama S1 sama dengan 0 dengan jari-jari R1, bola kedua S2 sama dengan 0 dengan jari-jari R2, dan jarak antara titik pusat kedua bola tersebut adalah D. Maka posisi kedua bola nantinya ada 5 kemungkinan. Kelima kemungkinan tersebut adalah tidak berpotongan, bersinggungan, berpotongan, bersinggungan dalam, dan bola satu berada di dalam bola yang lain. Adapun syarat-syarat untuk posisi dua bola adalah yang pertama itu dua bola tidak berpotongan jika D-nya itu lebih besar dari R1 ditambah R2. Bisa dilihat gambarnya itu. Ini R1. Ini R1, ini R2. Dia tidak berpotongan. Dia tidak berpotongan ya. Jika D-nya itu tidak lebih besar dari keduanya ini. Nah, dia artinya dia tidak lebih besar ke R1, tidak lebih besar ke R2. Nah, jadi dia tidak berpotongan sama sekali. Lalu yang kedua, dua bola bersinggungan jika D-nya itu sama dengan R1 ditambah R2. Nih, dia bersinggungan ya. Bersinggungan artinya berdempetan tuh. Singgungan. Lalu yang ketiga, dua bola berpotongan jika R1 dikurangi R2 itu lebih kecil dari D, juga lebih kecil dari R1 ditambah R2. Ini dia berpotongannya di sini. Ini berpotongan di sini nih. Nah, saling berpotongan ya. Jika D-nya itu lebih kecil dan lebih kecil juga dari R1 ke R2-nya.
Selanjutnya yang keempat, dua bola bersinggungan dalam jika D-nya itu R1 ditambah R2. Jadi si bolanya itu ada di dalam. Nih. Bola yang keduanya itu ada di dalam. Sehingga dia itu bersinggungan di dalam. Lalu yang kelima, bola satu berada di dalam bola yang lain jika D-nya itu lebih kecil dari R1 ditambah R2. Ya, ini hampir sama dengan yang keempat tadi ya. Hanya saja yang tadi itu D-nya itu sama dengan, kalau ini D-nya itu lebih kecil dari R1 dan plus R2-nya. Selanjutnya, bidang kuasa, garis kuasa, dan titik kuasa. Bidang kuasa dari dua buah bola S1 itu X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D1 sama dengan 0. Dan S-nya itu X kuadrat, X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat ditambah AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CZ kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan 0 adalah tempat kedudukan titik K, yaitu XO, YO, ZO yang kuasanya terhadap S1 dan terhadap S2 sama. Nah, apabila S1-nya itu X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat sama dengan 0 dan S2-nya itu juga sama dengan 0 serta titik K-nya itu XO, YO adalah suatu titik dari tempat kedudukan, maka ia akan memenuhi itu S1-nya itu sama dengan S2. Nah, hubungan ini akan berlaku untuk setiap titik dari tempat kedudukan. Jadi persamaan tempat kedudukan tersebut yaitu adalah A1, A2 X ditambah B1, B2Y ditambah C1, C2 dikurangi C2Z ditambah D1 dikurangi D2 sama dengan 0. Di mana bilangan arah dari persamaan ini adalah A1 dikurangi A2 dikali B1 dikurangi B2 dan C1 dikurangi C2. Nah, itu merupakan itu bisa dibilang bilangan arah dari persamaan itu ya. Nah, jadi jika kedua bola perpotongan, bidang kuasanya melalui lingkaran potong bola-bola tersebut. Selanjutnya berkas bola. Sistem bola suatu sumbu didefinisikan sebagai himpunan bola-bola yang mempunyai satu bidang kuasa yang sama. Jika S1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0, dua bola sebarang anggota berkas S1 tidak sama dengan S2. Maka setiap anggota berkas berbentuk S1 ditambah V S2 sama dengan 0. Dengan V adalah sebuah parameter. Nah, buktinya yaitu misalnya S1 ditambah V1 S2 sama dengan 0 dan S1 tambah V1 S2 sama dengan 0. Dua anggota berkas yang dibentuk oleh S1 sama dengan 0 dan S2 sama dengan 0. Maka kita dapat membuat koefisien X2 X kuadrat, Y kuadrat dan Z kuadrat menjadi sama dengan I. Dengan 1. Dengan kata lain, persamaan menjadi S1 ditambah V1 dikali S2 per 1 ditambah V1 sama dengan 0 dan S1 ditambah V2 S2 per 1 ditambah V2 sama dengan 0. Nah, jadi bidang kuasanya adalah S1 ditambah V1 S2 per 1 ditambah V1 sama dengan S1 ditambah V1 S2 per 1 per V1, atau dengan kata lain S1 sama dengan S2 bebas dari V1 dan V2. Dan hasilnya itu terbukti. Nah, selanjutnya ada beberapa sifat dari berkas bola. Di antaranya yang pertama, suatu berkas bola ditentukan oleh dua anggotanya. Yang kedua, jika suatu titik terletak pada S1 sama dengan 0 dan pada S2 itu sama dengan 0, maka titik tersebut terletak pada S1 ditambah V S2 dan sama dengan 0. Jadi jika anggota-anggotanya dasar perpotongan, maka anggota-anggota berkas bola melalui lingkaran dasar.
Yang ketiga, bidang kuasa setiap dua anggota berkas sama dengan bidang kuasa anggota-anggota dasar dan disebut bidang kuasa dari berkas bola. Bukti, misalkan S1 ditambah V1 S2 dan S1 ditambah V2 S2 adalah dua anggota sebarang dari berkas bola V1 tidak sama dengan V2. Bidang kuasa kedua bola ini S1 ditambah V1 S2 per 1 ditambah V1 dikurangi S1 ditambah V1 S2 per 1 ditambah V1 sama dengan 0. Setelah dijabarkan kita peroleh V2 dikurangi V1 dikali S1 dikurangi V2 dikurangi V1 dikali S2 sama dengan 0, atau dapat dikatakan bahwa S1 dikurangi S2 itu sama dengan 0, dan hasilnya itu terbukti. Lalu yang keempat, setiap titik di luar lingkaran dasar dilalui oleh satu anggota berkas bola. Buktinya, misalkan A X1, Y1, Z1 suatu titik di luar lingkaran dasar dengan memasukkan koordinat-koordinat A dalam persamaan S1 ditambah V1 kali S2 akan diperoleh satu harga V. Jika harga V ini dimasukkan ke dalam persamaan S1 ditambah V1 S2, terdapat tepat satu anggota berkas yang melalui A. Yang kelima, jika berkas bola dipotong dengan bidang datar yang melalui sumbu sentral, maka irisannya berupa berkas lingkaran yang garis kuasanya adalah garis potong bidang. Itu dengan bidang kuasa berkas bola ditinjau dari berkas lingkaran ini. Maka, jika titik-titik dasar berkas lingkaran real, berarti lingkaran dasar berkas bola real dan bola-bola titik imajiner. Lalu, jika titik dasar berkas lingkaran imajiner, berarti lingkaran dasar berkas bola imajiner dan ada bola-bola titik atau bola-bola titiknya real. Lalu, jika titik dasar berkas lingkaran berimpit, berarti lingkaran dasarnya suatu lingkaran titik dan bola-bola titik berimpit dengan lingkaran titik ini. Dan yang keenam, semua bola yang menyinggung suatu bidang datar pada satu titik membentuk berkas bola. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak sekali kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.